Oke, sebelumnya kita tadi sudah membahas tentang karakter supporter dalam menentukan pekerjaan atau bagian yang dia ambil dalam sebuah usaha. Nah, sekarang kita akan membahas karakter bisnis. Nah, karakter bisnis ini adalah orang yang otomatis, dia adalah orang yang sangat ambisius, yaitu serakah, bakat usaha. Jadi dia memiliki bakat untuk memulai usaha. Berbeda dengan supporter tadi, dia bakatnya adalah mendukung usaha orang lain. Kalau bisnis, dia adalah memulai usaha. Nah, jadi untuk karakter ini, silakan kalian menentukan kalian ingin usaha apa. Di bawah, ini kan poin A1 di hasil tes. Di poin D, itu ada opsi pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian ambil. Di poin C, ada opsi pekerjaan-pekerjaan atau bisnis yang bisa kalian ambil sesuai karakter bisnis ini. Jadi buat yang sudah memiliki ini, silahkan baca. Nah, untuk karakter bisnis, jadi dia biasanya karakter ini memiliki hal-hal yang berbau dengan aset. Silakan kalian membuat usaha yang berbau dengan aset, entah itu properti, perumahan. Kalau kalian ingin bisnis makanan, kalian fokus yang bidang asetnya, bidang desainer tempatnya dan semacamnya, kayak gitu. Nah, hal-hal yang berbau aset kalian sangat suka, sehingga untuk usaha itu bagus karena aset itu memegang keuangan paling banyak dalam hal usaha. Nah, karakter ini sangat suka namanya bisnis. Ini adalah pemulai usaha. Nah, kira-kira seumpamanya usaha yang diambil nanti apa? Ya kan? Pertanyaannya. Pertama, dia didukung oleh karakter bisnis lagi. Otomatis yang berbau aset sangat kuat ya. Berarti hal-hal yang berbau aset, terutama ibunya. Orang karakter, jika di sini ada karakter ibu bisnis, biasanya ibunya memiliki aset yang sudah banyak. Ini menjadi modal. Entah itu dalam bentuk kos, tanah, rumah pastilah, kos, tanah, atau gedung dan semacamnya. Biasanya hal-hal yang ibunya itu punya banyak kayak gitu. Sedangkan dari sisi ayahnya, jaringannya luas. Nah, kira-kira dengan dua hal ini, kira-kira mau usaha apa? Harusnya sudah ada gambaran dong. Yang membutuhkan jaringan luas, setelah itu dengan aset yang bagus gitu. Kira-kira usahanya apa? Ini kita ngomong dia loh ya, karakter ini loh ya, bukan karakter lain loh ya. Nah, kalau ada dua karakter ini, kira-kira usahanya apa? Coba dipikirin dulu. Properti. Bisa. Dia membuat rumah, membuat itu banyak. Bisa bisnis properti. Kalau nggak bisa bisnis properti di awalnya, dia bisa menjadi agennya dulu. Setelah itu dia bisa usaha apa lagi? Makanan bisa, tapi bukan sebagai kokinya ya. Ingat, dia suka yang namanya aset, bukan suka masak. Jadi kalau ingin restoran bisa, tapi sebagai pengembang asetnya. Jadi fokuslah supaya kalian memiliki banyak cabang, memiliki banyak tempat dan semacamnya. Tapi yang masak kasihkan ke koki. Jangan sekali-sekali kalian memegang kokinya. Peran kalian bukan sebagai kokinya. Perannya karakter ini adalah pemegang asetnya, yang ngembangin usahanya, mungkin desain tempat dan semacamnya. Dia tuh paling suka di situ. Setelah itu koki, kasihkan orang lain. Klien, kalian bisa mengambil perannya karena punya supporter, jaringannya luas. Jadi kalian bisa memanfaatkan jaringan kalian supaya datang ke aset kalian. Ya, jadi jaringan supaya datang ke aset kalian. Paham ya? Yang masak, yang melayani dan semacamnya, kasihkan orang lain, bukan kalian. Kayak gitu. Leader, dia menjadi pemimpin, otomatis leader pemimpin ya, dia bisa menjadi pemimpin dalam usaha itu. Ingat, bukan sebagai kokinya. Jika di restoran bukan kokinya, di properti atau agen bukan yang desain, bukan yang bagian nyangkul dan semacamnya, enggak,
dia sebagai pengembang asetnya, kayak gitu. Leader. Selain itu dia punya eksekutif. Nah, kalau eksekutif dia orangnya berarti sangat detail. Nah, kalau orang yang sangat detail dia bisa memegang bagian ini nggak punya money ya, berarti jangan sampai memegang dunia keuangan. Beda sama karakter yang sebelumnya tadi, itu kan ada money, jadi dia bisa memegang keuangan. Kalau ini jangan sekali-sekali megang keuangan, karena kalau dia memegang keuangan dan dia nggak punya karakter keuangan, dia bisa terjebak dalam kasus utang numpuk, kejebak utang lah, kejebak kredit, kejebak apapun yang berhubungan dengan utang. Nah, karena dia nggak punya kemampuan keuangan, kayak gitu. Nah, ini eksekutif, dia berarti orangnya detail, tapi bukan di keuangan ya. Dia detail dalam hal mungkin bagaimana merawat klien. Karena supporter ya, berarti detailnya untuk merawat klien, konsumennya. Dia detail dalam mengelola asetnya supaya nggak rusak dan semacamnya, kayak gitu. Eksekutif kayak gitu. Nah, dia ini nggak punya deal maker, ya nggak? Dia nggak punya deal maker. Contoh, otomatis dia nggak bisa banyak ngomong. Nah, karena dia nggak banyak ngomong, jika usaha jangan menempatkan dia yang bagian harus presentasi atau bagian yang harus banyak negosiasi kayak gitu. Enggak, dia akan kesulitan. Fokuskan dia untuk pengelolaan asetnya kayak gitu. Nah, orang yang memiliki karakter ini setelah mendengar yang saya omongin pasti dia akan dapat banyak klik. Oh, ternyata ini, pantas saya paham ini. Oh, ternyata saya paham ini. Tapi buat orang yang nggak memiliki karakter ini, dia akan bingung biasanya. Masa gitu sih, kayak gitu. Tapi kalau pemilik karakternya pasti sangat paham tugasnya apa, gitu. Pasti paham. Gitu. Oke, buat kalian yang memiliki karakter ini bonus buat kalian karena saya bahas di sini ya. Oke, semoga ini paham dalam menemukan pekerjaan. Nanti opsinya, jika kalian ingin opsi-opsi pekerjaan apa, kalian bisa lihat di poin C. Di poin C ini nanti ada opsi-opsi pekerjaan terbaik buat kalian. Opsi 1, 2, 3, sehingga kalian bisa lebih fokus untuk menentukan skill apa yang harus kalian pelajari lebih dalam nantinya. Oke, see you, semoga bermanfaat.